Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki amal-amal kita masing-masing sebelum datangnya hari akhirat, hari di mana kita akan menjalaninya. Salah satu di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa adalah beriman dengan hari-hari akhirat. Tidaklah mungkin kita beriman atau meyakini segala sesuatu kecuali kalau kita meyakini kebenaran akan hal tersebut. Tidak mungkin kita bisa percaya dengan segala sesuatu kecuali kita mempunyai ilmunya tentang sesuatu tersebut. Begitu juga dengan beriman kepada hari akhir. Tidak cukup hanya dihafalkan, tidak cukup hanya dikatakan, akan tetapi kita harus memahami maknanya, memahami tahapan-tahapannya sehingga kita bisa beramal di dunia dengan dasar keimanan kita kepada hari akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim semestinya sudah faham betul tahapan kehidupan akhirat. Dari mulai dengan kematian kita, dari saat di mana ruh kita dicabut dari tubuh kita, lalu kita dimasukkan ke dalam kubur, memasuki alam barzah, kita mendapatkan fitnah dan cobaan di alam kubur kita sampai hari kiamat. Lalu tibalah saat di mana kita dibangkitkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Jasad kita dan ruh kita dipertemukan kembali. Kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian pun menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita, perilaku hidup kita sewaktu di dunia hari ini. Lalu Allah akan mengadili kita semuanya, memberikan catatan amalan kita, menimbangnya, lalu memilih di antara hamba-hambanya siapa yang pantas untuk diselamatkan dan siapa yang tidak pantas untuk diselamatkan. Semua proses, semua tahapan-tahapan ini sungguh sangatlah menyiksa bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri.
Waktunya sangat lama. Dan di antara proses-proses yang akan kita hadapi adalah ada sebuah proses yang namanya kisos, di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita di dunia, kezaliman-kezaliman kita kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang lain, orang kafir sekalipun, semuanya ada kisosnya, ada pembalasannya. Sebelum kita melewati sirat, sebelum kita melewati kintarah, sebelum kita masuk ke surga atau neraka, itu semuanya melalui proses yang luar biasa panjang. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan berikan gambaran sedikit tentang kisos yang akan terjadi pada umat manusia di padang mahsyar. Kisos itu ada dua, di akhirat, tiga dengan di dunia. Kalau di dunia saya tidak akan membicarakannya. Kisos di dunia hanya terjadi di negara-negara yang menggunakan syariat agama Islam. Di kita belum. Tapi di akhirat semua manusia akan mengalami. Yang akan kita bicarakan adalah kisah yang pertama sebelum kita melewati sirat, di mana kita akan dikenakan kisah secara umum. Semua kezaliman yang kita laksanakan, kita lakukan sewaktu di dunia, semua kecurangan yang kita lakukan di dunia, semua dosa-dosa terhadap umat manusia yang lain yang kita lakukan di dunia, semuanya akan dikisos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Beliau berkata, barang siapa di sisinya ada kezaliman terhadap saudaranya pada hari ini sewaktu masih hidup, maka hendaklah dia minta dihalalkan atau dimaafkan pada hari ini sewaktu masih hidup, maksudnya. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, barang siapa yang pernah menyakiti atau memfitnah atau curang kepada saudaranya dalam urusan apapun, minta dimaafkan pada hari ini. Karena ketika sampai mati belum dimaafkan, nanti akan ketemu di padang mahsyar. Di hari semua manusia dikisos. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa innahu laisa samma dinarun wala dirham. Karena di yaumul kiamah nanti tidak akan berguna dinar dan dirham. Kalau panjenengan hari ini merasa punya dosa dengan orang lain, segera datangi orang tersebut, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau bisa ditebus dengan uang, tebus hari ini. Kalau panjenengan punya harta terkait hutang piutang, tebus hari ini. Karena kata Rasulullah nanti, la dinarun wala dirham. Di sana tidak ada dinar dan dirham. Tidak bisa kita menebus pada hari kiamat. Min qabli ayyu akhadhu li ahihi min khasanatihi. Lalu bagaimana caranya menebus tersebut? Orang yang menzalimi orang lain, dia akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk diberikan, ditransfer kepada orang yang dizalimi. Fa'in lam yakul lahu hasanat, kalau tidak ada kebaikan bagaimana? Ukhidha min sayyiati akhihi faturikhat alaihi. Maka keburukan orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada orang yang menzalimi. Sebuah contoh yang mudah. Ketika kita di dunia pernah curang kepada saudara kita, biasanya di permasalahan tetangga, ya. Saya sering mendengar anak sing rebutan patok.
Ini harap diperhatikan bagi kita. Tidak ada gunanya panjenengan berlaku zalim. Tidak ada faedahnya fid dunya wal akhirah. Ya. Kalau panjenengan menzalimi saudara panjenengan, tetangganya, dengan berlaku curang terhadap ukuran-ukuran tanah, ingat di yaumul qiyamah, kalau kecurangan tersebut tidak diselesaikan hari ini, nanti pada hari kiamat, kalau kita yang berlaku curang kepada tetangga kita, berarti kebaikan kita yang akan ditransfer kepada tetangga kita. Kalau tidak punya bagaimana? Berarti dosa-dosa orang yang kita zalimi yang ditransfer ke kita. Rasulullah mengingatkan, makanya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah senantiasa mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang senantiasa merugi. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi kita banyak berbuat aniaya, nanti akan diistilahkan dengan orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Beliau bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak memiliki dinar dan dirham. Rasulullah berkata, orang-orang yang bangkrut dari umatku, kaum muslimin, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan zakat. Dia banyak beramal solih, akan tetapi dia juga membawa dosa-dosa karena mencela orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, atau memukul orang ini. Lantas orang yang dizalimi itu diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan yang lain juga diberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. Apabila kebaikannya sudah habis dan seluruh kewajibannya belum tertunaikan, sebagian dosa-dosa mereka, orang yang dizalimi akan dipikukan kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Kita berkaca kepada diri kita pribadi masing-masing. Seberapa bekal yang kita punya, pahala salat panjenengan, kita, saya, berapa kita bisa hitung dalam satu hari? Kita bawa ke akhirat, berharap itu akan menjadi amal solih. Kita puasa, kita zakat, kita infak, kita sedekah, berharap itu menjadi pahala bagi kita. Akan tetapi ketika kita banyak melakukan kezaliman, banyak menyakiti tetangga, banyak curang, dikala kita berbisnis misalnya, ini semuanya tidak akan berfaedah. Kenapa? Dosa-dosanya akan pahala solat kita diberikan kepada orang yang kita sakiti hatinya. Pahala puasa kita berikan kepada orang yang barangkali kita curangi. Sampai akhirnya ketika sudah tidak ada pahala yang kita punya, sementara kezaliman masih kita punya, dosa-dosa orang yang kita zalimi balik ke kita. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah gambaran kisos pada hari kiamat nanti. Sehingga ketika mumpung kita masih diberi kehidupan, diberi kesempatan oleh Allah, siapa saja yang mempunyai kezaliman, pernah berbuat aniaya kepada saudara, kepada istri, kepada anak, kepada siapapun juga, segera minta dihalalkan, minta dimaafkan pada hari sebelum datang kematian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ma nafa'ani ma fihi min ayati wa dzikril hakim, wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Jamaah rahimakumullah, terkait kisos yang kedua, yaitu kisos yang khusus. Kisos yang pertama tadi kami sampaikan adalah umum. Yang kedua khusus di antara kaum muslimin. Karena kisos yang kedua tempatnya nanti adalah ketika kita, mudah-mudahan kita semuanya sampai kepada sebuah tempat yang namanya Qantoroh. Qantoroh adalah tempat antara surga dan neraka. Setelah melewati Sirat, kita akan standby, menunggu di sebuah tempat yang namanya Qantoroh sebelum memasuki surga. Mudah-mudahan kita semuanya sampai ke sana, ya. Karena kalau tidak sampai ke sana berarti sudah pasti dia tergelincir sewaktu berjalan di atas Sirat. Dan di atas Qantoroh nanti akan terjadi kisos antar khusus sesama kaum muslimin. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, maksudnya adalah selamat melewati Sirat, mereka tertahan di Qantoroh yang ada di antara surga dan neraka. Maka ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Pada saat ini, kaum muslimin yang sudah lolos seleksi itu akan menetap di Qantoroh. Waktunya berapa lama wallahu alam, tergantung amal kita masing-masing. Dan penghuni surga sudah tahu tempatnya. Kata Rasulullah bahkan lebih mengenal rumahnya di surga, lebih dia kenal daripada rumahnya sekarang yang dia tempati. Itulah gambaran kehidupan akhirat yang akan kita jalani. Sekali lagi, agar supaya kita yakin, agar supaya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, perlu kita untuk memahaminya dengan benar, mempelajari ilmunya. Tidaklah mungkin kita bisa yakin kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha menambah pemahaman kita tentang hari akhirat agar supaya keimanan kita juga semakin kuat. Ketika kita beriman semakin kuat, insya Allah amalan-amalan kita adalah didasari dengan ketakutan kita di dalam menghadapi hari-hari akhirat kita. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini dapat memacu kita untuk lebih berhati-hati di dalam kehidupan di dunia ini, karena semuanya nanti akan ada kisosnya. Pada akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah agar kita semuanya dimudahkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.